Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan berkata, kita telah dipanggil untuk merdeka. Ya, dalam perikop ini berjudul kemerdekaan Kristen. Jadi Kristen, pengikut Kristus, itu telah dimerdekakan dari tuntutan-tuntutan yang ada dalam hukum Taurat. Contoh, harus disunat. Contoh, tidak boleh makan babi sebagai binatang haram dalam perjanjian lama. Dan banyak hal, harus disunat 8 hari, harus berkerudung, harus banyak aturan. Jadi ada 613 peraturan dalam hukum Taurat itu. Ada 613 peraturan dan itu tercakup dalam 3 bagian, yaitu hukum moral, hukum seremonial, dan hukum hukum sipil, ya, yang mengatur kehidupan. Jadi firman Tuhan berkata, kita tidak lagi bicara tentang aturan-aturan dalam hukum Taurat. Kita telah dimerdekakan masuk dalam hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Hukum kasih. Meskipun hukum kasih itu telah ada sebenarnya di dalam hukum Taurat, tetapi Yesus sebagai kegenapan dari hukum Taurat, dan Yesus membuktikan betapa kasih yang sejati itu telah Dia nyatakan lewat kematiannya di kayu salib. Dan darah Yesus adalah sebagai lambang darah perjanjian, ya, darah yang dicurahkan sehingga kita ditebus, dosa kita ditebus. Darah itu telah membebaskan kita. Jadi firman Tuhan berkata, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan pula setelah kita dibebaskan dari berbagai aturan-aturan yang ketat dalam perjanjian lama, kita malah jadi seenaknya hidup dalam dosa. Ya, ini firman Tuhan berkata, jangan menggunakan kesempatan itu untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi perjanjian baru itu tentang Kristus, bagaimana Dia menunjukkan kasihnya kepada umat manusia, dan Kristus telah dinubuatkan sebelumnya di dalam perjanjian lama, sehingga firman Tuhan berkata, kedatangan Kristus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Tetapi hal-hal yang ada dalam hukum Taurat itu yang mengatur banyak hal tentang manusia itu dikesampingkan gitu. Jadi dalam hukum Taurat itu kan siapa yang melakukannya akan dibenarkan, ya. Jadi kita terikat di sana. Kalau kita tidak melakukan hukum Taurat berarti berdosa. Sementara upah dosa adalah maut, ya. Sehingga banyak aturan dalam hukum Taurat. Jadi bukan berarti Yesus meniadakan atau menghapus, tidak, tetapi ada perjanjian yang baru, perjanjian yang baru. Kita tidak pakai yang lama lagi. Bukan berarti dihilangkan, ditiadakan,
Tetapi itu menjadi referensi, itu menjadi akar, menjadi uh, menjadi tonggak untuk kita di perjanjian yang baru, ya. Sehingga Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Sehingga Alkitab kita ini tetap, perjanjian lama tetap ada di dalam, ya. Perjanjian lama tetap ada di dalam, kita tidak tiadakan, tetapi menjadi sempurna. Sehingga perjanjian baru itu akan sempurna karena ada perjanjian lama, ya. Perjanjian baru itu berasal dari nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama. Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata, jangan lagi kita menganggap kemerdekaan itu dibebaskan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum-hukum dalam Taurat untuk melakukan dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ternyata hukum Taurat itu pun satu intinya, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, kasihi sesamamu. Kalau kita sudah saling mengasihi, itu aman. Kalau kita mengasihi orang lain, kita mampu menerima kekurangan, menerima kelemahannya. Bahkan ketika dia bersalah, ketika dia berdosa, kita mampu maafkan. Kita mampu mengampuni karena kita memiliki dasar kasih. Kita mengasihi dia tanpa syarat. Sebab kasih yang diajarkan oleh Tuhan adalah kasih tanpa syarat. Yesus Kristus telah tunjukkan kasih itu. Bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena esensi dari kasih Allah itu tanpa memandang siapa kita. Karena dia sendiri adalah kasih itu. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Sehingga kita juga mengasihi setiap orang tanpa ada embel-embel. Mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Seperti kita, ya, kita kasihi diri kita kan tak ada syarat kan. Ya, kita mengasihi apa ada. Kita juga mengasihi orang lain. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan, ya, sesama kita umat Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalaupun kamu saling menggigit, saling menelan, artinya saling mengambil keuntungan satu dengan yang lain, tidak mengapa, tetapi jangan sampai kita raja tega, jangan sampai kita membinasakan dia. Ya, ini banyak terjadi di kalangan rentenir, ya. Rentenir dia tidak peduli, yang penting hitung-hitungan dia tidak boleh rugi. Sebagaimana perjanjian yang telah ditetapkan, disepakati, itu harus dipegangnya. Dan titik lemah itu ada pada si peminjam. Ketika si peminjam tidak mampu membayar, maka bunga itu berlipat-lipat. Dan dia tidak peduli apa yang bisa disita. Begitu juga dengan orang-orang yang serakah. Seorang pedagang mungkin berusaha mengambil dari produsen, dari seorang petani dengan harganya sangat murah. Dengan harga yang sangat murah, dia tidak peduli untuk kebangkitan daripada petani ini. Dia tetap miskin aja. Sampai 3 bulan, 4 bulan dia menanam mungkin tumbuh-tumbuhan, tetapi si pedagang ini hanya 1-2 hari untungnya bisa 2 kali lipat dari yang menanam sampai berbulan-bulan ini tadi. Jadi, dan ketika dia menjual pun dia berusaha semahal-mahalnya, sehingga si produsen ditekannya, si pembeli juga itu dengan untung yang sebesar-besar. Itu gak boleh terjadi. Firman Tuhan berkata, boleh kita saling menelan, saling mengambil keuntungan satu dengan yang lain, tetapi tetaplah ingat kasih. Harus mengasihi seperti diri sendiri. Jangan sampai contoh orang mau masuk PNS, masuk ini berapa, 300 juta. Wah, mungkin dia bisa mengupayakan itu dengan berbagai cara, berhutang sana sini, tapi setelah itu dia kehidupannya amburadul, acak-acakan, ya. Bahkan dia bisa jadi kacau hidupnya. Meskipun dia mungkin lulus karena uang yang besar tadi telah diserahkan, mungkin dengan menjual tanah apa segala macam, tapi hidupnya jadi berantakan karena hartanya habis, ya. Jadi kita boleh saling menelan, saling mencari keuntungan, tetapi perhatikanlah supaya kita tetap menjaga kasih di dalam hati kita, itu tetap ada untuk siapapun, untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.